3, 2, 1, open your mind. Kita dalam acara Ngopi Kristen. Dengan tema materi Corona itu berkat. Mungkin sebagai pengantar saya sampaikan dulu, terpaksa saya baca di catatan saya. Jadi Corona ini diizinkan Tuhan untuk mewabah dan mengguncangkan dunia dalam semua segi kehidupan manusia. Baik itu sosbud, agama, politik, ekonomi, alam secara global, untuk membawa manusia kembali menghargai keasliannya sebagai manusia. Manusia dibawa kembali pada kodratnya sebagai manusia yang berkehidupan normal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan memenuhi keinginan. Corona ini membawa manusia kembali pada hakikatnya sebagai ciptaan dan menempatkan Allah sebagai pencipta dengan menyadarkan kembali akan kebutuhan menempatkan Tuhan pada posisi yang sebenarnya. Melalui Corona, manusia disadarkan kembali bahwa kehidupan kemarin-kemarin itu bukan kehidupan normal dengan tingkah pola hedonis, selfish, pencitraan, hidup yang dikejar-kejar untuk memenuhi keinginan daripada kebutuhan. Dan saat Corona ini, manusia disadarkan oleh keadaan untuk menemukan makna-makna kehidupan yang sebenarnya, tapi sulit pelaksanaan berupa disiplin kesehatan, antri, jaga jarak, dan lain-lain untuk menjadi normal baru. Pak, ini pengantarnya Pak Baktiar, silakan dilanjut supaya nanti bisa mendapat obrolan yang lebih menarik dari Pak Yuso. Corona itu berkat. Kenapa kita tidak memberikan kata apa Corona itu berkat, tapi langsung dalam bentuk kalimat Corona itu berkat. Jadi jawabannya bisa cukup luas gitu, Pak. Monggo Pak Baktiar. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Saya tahu profil pembicara kita ini sangat kompeten. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia dan juga dosen teologi sistematika dan historika. Dan kita tahu juga beliau adalah penulis buku tentang pemuritan. Ya, ini sangat bagus ya. Kalau kita lihat latar belakang pendidikannya, sudah PhD beliau dari Calvin Teologi Seminari PUST. Tetapi hari ini kita akan menimba ilmu dengan bentuk yang santai, yaitu ngopi, ya, ngobrol pintar, ya, sambil tutup kopinya bisa lah. Sambil kita akan mendengarkan sharing dari beliau tentang materi kita. Nah, Corona itu berkat tanda tanya. Ya, ini jadi garis besarnya nanti pembicara kita akan sharing terlebih dahulu materinya. Setelah sharing, lalu kita bisa tanya jawab. Tanya jawab ini bisa bentuknya dua. Pertama nanti bisa sambil beliau atau pendeta Yuso menyampaikan materinya, kita bisa menulisnya di chat, bisa di chat nanti kita mana tahu waktu beliau menyampaikan satu materi dan bahan itu sangat mengena dari kita atau ingin kita perdalam, maka kita nanti bisa chat ya, kita tuliskan di chat. Lalu nanti bisa juga langsung bertanya kepada beliau setelah pembicara kita menyampaikan materinya. Dan masuk kepada sesi sharing materi dari pembicara kita. Saya serahkan kepada Pendeta Yusuf. Silakan Pak. Baik, selamat malam semuanya. Dan saya senang bisa berkumpul di ruangan Zoom lagi ya. Bolehkah saya mengajak kita, mari kita berdoa ya. Oke. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Kami tahu bahwa kehidupan kami tidak menjadi sama lagi sejak Corona mewabah dan mempengaruhi banyak sekali sendi-sendi kehidupan manusia, bahkan sekitar kami, bahkan juga keluarga kami, diri kami sendiri. Ya Tuhan, jikalau kami masih boleh saat ini berkumpul dalam ruangan virtual ini, kami masih memiliki tubuh yang sehat, dan masih mempunyai pikiran yang boleh kami pakai, Tuhan, kami percaya itu juga adalah anugerah Tuhan. Pimpin kami untuk boleh memiliki perspektif yang benar, perspektif yang membangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar lewat obrolan kami sharing, tanya jawab pada malam hari ini, betul-betul Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat buat kami semua, tak terkecuali setiap orang yang ada di sini.
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi corona ini sudah kira-kira 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih. Mulai dari awal Maret lah kita hitungnya, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan ya, 4 bulan. Sekarang kita masuk di bulan keempat. Memang awal-awal waktu kita menghadapi corona ini, tadinya kita masih tidak terlalu serius ya. Paling tidak orang Indonesia ini merasa bahwa negara lain boleh kena, kita tidak mungkin bisa kena. Kita itu sudah kebal katanya ya. Demam berdarah aja kita sudah banyak sekali. Kalau tidak salah demam berdarah kasus tahun ini saja sudah 90.000, Pak. Ya, 90.000. Nah, corona ini baru tembus 60.000. Ya, tapi demam berdarah itu setiap tahun malah ya, tahunan. Gitu. Jadi merasa kok kita itu tidak perlu takut ya, seperti hal begitu ya. Nah, kemudian kita juga melihat di beberapa daerah ya, Jawa Timur, Jakarta, ini pemakaian masker itu semakin kendor ya. Yaitu mungkin kesadaran itu luntur. Nah, tapi ini kan respons dari orang-orang di luar sana. Mereka terlepas dari latar belakang pendidikan dan pemahaman tentang corona ini, mereka berespon seperti yang mereka kehendaki. Nah, tapi kita anak-anak Tuhan ini kan melihat segala sesuatu mestinya juga berbeda ya. Berpikir juga mestinya ada bedanya. Kalau tidak ada bedanya, kita orang dunia itu sama. Nah, tapi kalau berbeda, ini seperti apa cara kita berpikirnya? Bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk melihat kondisi-kondisi seperti ini? Nah, ini sebenarnya bahasanya kan panjang ya. Beberapa buku sudah ditulis. Terakhir Pak Daniel Lukas Lukito juga menulis pergumulan menghadapi pandemi. Yang dari luar negeri juga sudah banyak menulis ya. Lalu podcast-podcast tentang corona ini juga tidak terhitung sebenarnya. Acara-acara seperti ini juga sudah banyak. Jadi saya ingin menyimpulkan juga terlalu banyak untuk disimpulkan ya. Saya ingin menawarkan sebuah perspektif aja, ya perspektif yang paling tidak saya sendiri hidupi dan jalani. Yang pertama saya melihat corona ini sebagai gejala alam. Kalau kita mempelajari sejarah, ada banyak sekali pandemi atau wabah itu yang lebih parah daripada corona. Banyak sekali. 10, 20, tergantung kita mau cari berapa ya. Ada banyak sekali. Lebih daripada corona. Misalnya Black Death ya. Black Death itu terjadi di abad pertengahan. Black Death abad pertengahan itu kira-kira outbreak-nya, pandeminya itu mulai tahun abad 14, 1347 sampai 1351, dan masih berlanjut sampai abad-abad berikutnya, sekalipun tidak separah 4-5 tahun pertama. Ya. Nah, waktu itu diestimasikan populasi dunia itu 400 juta, 450 juta. Nah, dari 450 juta itu, sedikitnya, ini paling sedikit, ini perhitungan minimum itu 75 juta itu mati karena pandemi ini. Black Death, 75 juta. Nah, sementara sebagian orang lagi mengestimasikan jumlah kumulasinya itu sampai 200 juta. Itu kira-kira separuh Eropa itu meninggal karena Black Death, karena terjadinya di Eropa. Ya. Separuh orang Eropa, bayangin deh. Nah, ini abad 14. Jadi belum lagi nanti yang kolera, yang chicken pox ya, sebelum vaksin ditemukan itu banyak sekali. Nah, per hari ini itu yang meninggal karena corona itu belum 2 juta kalau tidak salah. Ya belum 2 juta. Ya, belum. Nah, kasusnya sudah 6,5 juta sekian dan seterusnya. Lebih mungkin ya. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan Black Death dan kolera, chicken pox dan yang lain-lain itu masih belum terlalu wow gitu ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa karena belum wow, mari kita tidak perlu keliru.
Nah, tapi poin yang saya katakan adalah memang dunia ini itu sesekali mengalami pandemi, wabah. Penyebabnya itu macam-macam. Tapi penyebabnya adalah alami. Ya, bisa karena bakteri, bisa karena virus seperti corona ini. Itu yang pertama. Jadi corona ini adalah gejala alam. Nah, kemudian yang kedua, gejala alam ini atau yang kalau dalam teologi itu disebut sebagai natural evil, ya, kejahatan alami yang dilakukan oleh alam sebenarnya tanpa ada maksud moral, ya tidak ada maksud moral. Jadi bukan moral evil, tetapi natural evil. Nah, sebagai natural evil ini kita sebenarnya tidak bisa memberikan muatan moral di dalamnya karena naturnya itu natural sebenarnya. Nah, ini alami. Nah, lalu bagaimana kita merespons natural evil? Ya, tentu kita ingin kita menjaga diri kita sehat. Kalau bisa bukan diri kita, keluarga kita. Kalau bisa bukan cuma keluarga kita, kerabat kita, satu kota, satu bangsa, kalau bisa satu isi dunia. Nah, ini respons yang konstruktif kan kita berusaha untuk mencari pemecahan. Sekarang vaksin sedang dilakukan. Nah, lalu dari aspek iman, bagaimana respons kita dari aspek iman? Nah, kita melihat dalam Alkitab kita ada juga beberapa wabah dicatat. Ya paling tidak ada 10 tulah Tuhan berikan kepada orang Mesir. Ini wabah, satu negara kena itu. Nah lalu bagaimana orang Israel itu melihat hal tersebut? Apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat natural evil yang Tuhan izinkan terjadi? Air menjadi darah, katak itu keluar dari sungai-sungai, kemudian nyamuk, lalat pikat, dan seterusnya. Sampai borok, ya, barah itu keluar, dan seterusnya. Nah, saudara, kita melihat bahwa ternyata Allah itu tidak dikontrol oleh pandemi, sebaliknya Allah lah yang mengontrol pandemi. Ini penting sekali. Allah mengontrol pandemi, dunia atau alam ini, alam dan semesta ini, semuanya berada di bawah pengaturan dan pemerintahan Allah. Alam itu tidak bisa semau-maunya. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya tidak akan terjadi. Termasuk juga orang jahat. Baik moral evil maupun natural evil, semuanya berada di bawah kedaulatan Allah. Ini kita pegang dulu basicnya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa Allah bisa menggunakan evil, hal yang jahat, hal yang merugikan manusia, sakit penyakit, bencana alam, gempa bumi, termasuk juga wabah pandemi ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Kebaikan bagi manusia dan juga khususnya bagi umatnya. Roma 8:28 kita sudah hafal mungkin ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi Dia. Di Yusuf, dalam kisah Yusuf kita juga lihat bahwa kamu mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Allah menggunakan semuanya itu untuk menyelamatkan bangsa ini. Ya, termasuk wabah kelaparan, ya, kelaparan yang ada di Mesir. Tuhan bisa pakai ini ya, untuk memelihara bangsa Israel. Mereka datang masuk di Israel, diberikan tanah Goshen, dan di sana akhirnya mereka beranak pinak banyak. Tuhan memelihara bangsa itu. Sampai akhirnya nanti ya kita tahu kisahnya mereka dijajah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya Allah mempunyai kedaulatan, mempunyai kuasa, dan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Dia dengan hikmatnya yang tertinggi, yang sempurna, bisa menggunakan apa yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita melihat di sini bahwa Alkitab itu tidak mencela-mencela dalam pengertian semuanya harus dilihat sebagai hal yang baik. Enggak, penyakit itu tidak baik. Kematian itu tidak baik. Penderitaan itu tidak baik. Tetapi Allah bisa menggunakan yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, jangan kita berasumsi bahwa aku kena kanker, wah puji Tuhan, saya kena kanker. Loh, kankernya itu kan mengerikan. Kankernya itu akan memiskinkan juga ya. Kita resources-nya terbatas. Tetapi
iman kita adalah bukan berhenti pada fenomena kanker itu sendiri, misalnya. Bukan pada fenomena kita terinfeksi corona. Bukan. Dan kita tidak boleh berhenti di sana, tetapi kita melihat bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik penderitaan-penderitaan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka dengan demikian, kita itu tidak diketawain oleh dunia, tidak kehilangan akal sehat, karena sebenarnya iman itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Iman itu justru mengatasi atau berada melampaui akal sehat. Akal sehat itu mestinya kalau melihat kita beriman, maka mestinya mereka akan terkagum-kagum. Bukan malah bodoh-bodohin. Nah, maka saya sangat menyayangkan kalau ada hamba Tuhan tertentu yang mengajarkan, jangan khawatir, kita beriman, jadi kita akan kebal terhadap segala sakit penyakit. Ya, itu tidak ada dasar Alkitabnya sih. Ya, sederhana aja, tidak ada dasar Alkitabnya. Tuhan Yesus menderita, ya kan? Para murid, 12 rasul, semuanya mati karena penderitaan. Nah, kita dipanggil untuk menderita. Ya, Filipi 1 ayat 29 berkata bahwa kita bukan hanya dianugerahkan untuk percaya, tetapi juga dikaruniakan untuk menderita. Nah, memang menderita itu ada beberapa macam. Ada penderitaan hal yang natural, ya, karena kita kondisi tubuh kurang baik, ya, sakit, ya. Kecuali kita sengaja menyakitkan diri, itu lain lagi. Ya. Tetapi sesekali kita sakit, demam, flu, dan seterusnya, itu hal yang wajar. Ada hukum kewajaran di sana. Dan kemudian itu no problem ya, penderitaan itu. Apalagi kalau kita menderita, itu penderitaan karena alami ya. Lalu ada penderitaan karena kita berdosa. Nah, ini yang sebenarnya bisa dihindari. Ya, bisa dihindari. Kemudian ada penderitaan karena kita hidup benar. Nah, ini juga tipe penderitaan yang berbeda lagi. Kalau penderitaan karena kebenaran, itu adalah panggilan kita. Justru aneh kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita tidak menderita. Itu aneh banget. Justru Tuhan Yesus berkata bahwa jangan heran kalau kamu menderita, karena aku telah menderita. Dan kamu adalah pengikutku. Gitu. Dunia akan membenci kamu, ya pasti kita akan menderita. Ya, dipecat karena kita jujur, ya. Kita dimusuhi, dijatuhkan oleh konspirasi karena keberadaan kita itu membahayakan orang-orang yang kong kali kong untuk mencuri uang perusahaan, misalnya seperti itu, kan kita menderita itu. Ya. Nah, tetapi itu penderitaan karena kita berada dalam kebenaran. Nah, kita harus membedakan, minimal ada 3 macam penderitaan itu. Penderitaan alami, ya, semakin tua semakin menderita, ya, tidak bisa jalan, tidak bisa lari, lebih rentan terhadap sakit penyakit. Yang kedua itu penderitaan karena perbuatan dosa kita, itu memang sesuatu yang harus kita tanggung sebagai konsekuensi pilihan kita. Ya. Yang ketiga, penderitaan karena kebenaran. Nah, kita tidak boleh, orang Jawa itu bilang gebyah uyah, ya, semuanya dianggap sama. Nah, ini kita harus hati-hati. Jangan sampai koruptor ngakunya jadi martir. Ya, itu aneh banget ya. Seperti itu. Nah, mungkin sementara itu dulu. Saya memberikan kerangka-kerangka teologisnya. Ya. Allah bisa menggunakan penderitaan kita apapun, natural evil, moral evil, ya, penderitaan karena alami, penderitaan karena dosa kita, maupun penderitaan karena kebenaran, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah bisa. Nah, ini macam-macam ya. Pengalaman dan persepsi orang dalam perjalanan mereka bergaul dengan Tuhan, itu akhirnya kegunaan corona ini berbeda-beda. Ya, bagi sebagian orang, mereka merasa, wah, karena corona ini saya dituntut menjadi kreatif. Sekarang saya lebih kreatif daripada sebelumnya. Misalnya dalam melakukan bisnis. Ya. Itu ada blessing juga, ya kan? Ada blessing in disguise, ada kebaikan. Atau ya karena stay at home, work at home, orang itu sampai pada kesadaran, waduh, karena PSBB ini saya tidak kemana-mana, di sana saya semakin tahu bahwa ternyata saya ini orangnya orang jahat saya ini ternyata. Saya melihat misalnya istri saya, anak saya kesulitan, suami saya kesulitan, saya itu lebih milih melarikan diri, mencari kenyamanan, ketenangan diri sendiri, ketimbang menolong, misalnya seperti itu. Nah, ini salah satu kegunaan juga, itu hal yang baik tuh, menunjukkan kepada kita bahwa kita ini masih memiliki hal-hal yang kita harus perbaiki. Wah, ternyata selama ini saya beribadah itu cuman asal-asalan.
Saya beribadah karena ya memang kebiasaan. Tapi waktu dibuat ibadah itu online, ya ternyata saya itu nggak serius. Sekarang sudah tidak pakai macet-macet, tapi tetap saya datangnya telat-telatan. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi pandemi ini memberikan kepada kita konteks yang limpah dan kaya, yang kalau kita mau belajar menggunakan sesuatu yang tidak enak ini untuk mencari kebaikan yang Tuhan sediakan, itu sebenarnya konteks ini bisa menolong kita untuk bertumbuh secara rohani itu luar biasa lewat kesulitan. Justru lewat apilah emas itu semakin dimurnikan. Nah, sementara itu dulu, Pak Rudi dan Pak Baktiar. Luar biasa. Betul-betul luar biasa nih Pak Baktiar, bahwa narasumber yang kita undang ini sudah lengkap untuk beliau bisa memberikan sharingnya. Memang pada dasarnya corona ini kalau dilihat apalagi di Surabaya, kelihatannya corona ini betul-betul dianggap hal yang biasa, Pak Baktiar. Mungkin Pak Baktiar bisa membagikan ceritanya, karena Pak Baktiar juga mengalami kondisi yang hampir sama dengan Pak Yuso. Monggo Pak Baktiar, mungkin ada yang bisa di-sharing dengan Pak. Nah, rekan-rekan, apa yang sudah disampaikan oleh pembicara kita, ya Pendeta Yuso, silakan kalau ada mau bertanya, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya coba lihat di chat kita apakah sudah ada yang bertanya, ya. Oke. Belum ada. Nah, saya coba ini bertanya ya. Tadi di awal pembicara kita mengatakan orang Indonesia ini sudah menganggap biasa tentang penyakit-penyakit ya. Jadi ketika melihat pandemi virus corona ini juga, orang Indonesia, terutama saya yang di Jawa Timur ya, ini pas ini Jawa Timur ini, kami di Jawa Timur Pak Yuso, jadi kami sekarang ini pencetak rekor seluruh Indonesia ya. yang nomor satu ya Pak? Ya, nomor satunya itu Pak yang ini gitu ya. Saya melihat memang, wah betul-betul bonek itu memang bonek Pak. Ini Surabaya itu bonek memang, boneka ya. Itu dengan nyamannya, tidak pakai masker ya. Naik sepeda sih Pak, naik sepeda. Nah ini katanya olahraga tapi nggak pakai masker. Ini mau cari sehat atau mau cari sakit ya, saya agak bingung sedikit. Jadi terus saya juga melihat ya, ini Surabaya. Jadi Surabaya itu ketika anak-anak tidak sekolah, itu saya lihat pagi, nggak siang, nggak sore, anak-anak naik sepeda bergerombol begitu ya. Terus kemudian tanpa pakai masker begitu ya. Padahal kan anak-anak tidak disekolahkan kan adalah tujuannya supaya jangan mereka terkena virus corona ini, karena yang rentan itu anak-anak sama orang tua gitu. Tetapi kenyataannya malah digunakan untuk bermain sih begitu. Nah pertanyaannya ya, kenapa orang Indonesia atau orang tertentu lah ya bisa mempunyai pola kebiasaan, pola pikir, pola budaya ya yang seperti itu, menganggap sesuatu yang berbahaya itu baginya seakan tidak berbahaya. Apakah Pak Yusuf bisa memberikan beberapa pemikiran gitu ya? Saya tidak bisa mewakili semua orang yang tidak pakai masker. Alasannya pasti macam-macam Pak ya. Yang saya pernah dengar itu adalah memang ada semacam worldview atau kepercayaan bahwa kepercayaan akan ini loh, nasib nih. Orang pikir kalau kata nasib ini, kalau orang Indonesia kan ya kita ngerti lah ya, orang Kejawen juga mempunyai filsafat nerimo ya. Ya kalau sakit ya sudah, kalau udah sakit ya tidak bisa sakit ya. Kalau memang tidak ditetapkan sakit ya tidak akan sakit. Tapi kalau memang ditetapkan sakit, kita pakai masker lapis 10 pun tetap akan sakit gitu kan. Maka muncul berita-berita di WA, ini seorang ibu tidak pernah keluar rumah tapi ternyata kena COVID, sakit. Kenapa? Karena ya dia pesan makanan online misalnya, seperti. Padahal kita sebenarnya tidak tahu persisnya terjadinya seperti apa. Tapi berita-berita seperti itu
itu laku, Pak. Oh, iya. Laku karena cocok dengan worldview orang Indonesia. Ya sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mengeneralisir semua orang Indonesia seperti itu, tapi tipikal ya, tipikal. Nah, jadi ada orang ini bonek-bonek ini ya mereka bilang, "Oh, jangan khawatir, aku tidak akan mati ya." Orang Jawa itu bilang, "Nyawaku ono songo." Kayak kucing. Ya, nyawaku ada 9 kayak kucing gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya ini ada satu pandangan semesta atau worldview yang melandasi. Setiap orang itu sebenarnya punya. Setiap orang sebenarnya punya. Nah, cuman karena dimiliki oleh sebagian besar orang, maka kita sebut sebagai filsafat atau budaya setempat. Ya, filsafat atau budaya setempat. Nah, saya awal-awal itu bersama dengan istri saya misalnya. Kami itu berpikir apa sih yang kami bisa lakukan ya untuk masyarakat sekitar. Kami sudah berusaha untuk menggerakkan beberapa orang untuk membuat homemade face shield ya, penutup wajah face shield itu. Istri saya juga sempat produksi, tapi kemudian ya berhenti. Tapi beberapa teman di Surabaya itu juga masih ada yang produksi, Pak. Disalurkan ke rumah sakit gratis disumbangkan. Sampai hari ini juga kampus kami masih memproduksi. Ini masih kita akan produksi 1.000 lagi ya. Kita bagikan ke rumah sakit yang tidak membutuhkan. Itu yang masih membutuhkan. Itu ada websitenya ya, berbagiapd.com. Nah, lalu kami pikir apa lagi? Masa kita cuma begini toh ya. Lalu akhirnya istri saya itu pesan berapa ratus masker dari orang-orang yang berusaha untuk survive karena usaha konveksinya itu mati. Usaha konveksi mati. Semua shopping center tutup. Nah, kemudian mereka nggak bisa bayar, sementara barang sudah dikirim. Waduh, mereka nggak bisa gaji orang. Akhirnya mau nggak mau beralih ke produksi masker. Akhirnya kita bantulah dikit-dikit. Kita beli maskernya. Nah, setelah itu kami melakukan ini rahasia ya di dekat-dekat rumah sini ya. Kami sambil ke pasar tuh sambil bawa masker, Pak. Begitu ada orang nggak pakai masker, kita berhenti, kita bagi, kasih. Di pasar juga begitu. Istri saya bilang sekaligus melakukan edukasi. Nah, awal-awal 1 bulan, 2 bulan pertama ya itu orang rajin. Nggak punya masker, dikasih masker, itu mereka seneng ya. Senang sekali bisa menghargai ya, paling tidak orang Tangerang lah. Ya. Tapi kemudian setelah berlangsung 3 bulan, 4 bulan, kendor, Pak. Kendor. Kalau ditanyain loh, kenapa tidak pakai masker? Ya, pakai masker, tidak pakai masker, ternyata tidak ada bedanya. Jadi ini orang-orang seperti ini berpikirnya itu sangat-sangat pragmatis. Berpikir sangat pragmatis, tidak berpikir panjang. Mereka juga tidak mau tahu ya, tidak mau tahu sampai seberapa seriusnya, sampai kadang-kadang kita itu jengkel ya. Saking jengkelnya kita ngomong begini, kalau lu belum kena belum kapok gitu istilahnya ya. Belum kena belum kapok. Nah ini kira-kira seperti itu mental masyarakat ya. Jadi pertama tadi filosofi nasib ya. Kalau memang kena ya kena, tidak kena ya tidak kena, tidak perlu dilindungi. Kalau kena ya kena, tidak kena ya tidak kena gitu. Ya kayak orang merokok gitu. Tidak boleh merokok, nanti gampang mati. Itu saya punya teman umurnya 85 tahun ngerokok tidak berhenti tapi sehat. Ya, ada yang tidak ngerokok umur 30 mati malah dia. Jadi ya ini kan cerita-cerita seperti itu laku dengan filosofi nasib, ya. Filosofi nasib. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak akan kapok sebelum kena. Nah, ini menggambarkan masyarakat timur, ya, masyarakat yang percaya kepada takdir, ya. Nah, ini konsep yang memang cukup banyak, cukup umum di negara kita ini. Saya tidak mengatakan semua orang punya seperti itu. Nah, tapi amit-amit deh kalau orang Kristen sudah lama jadi belajar Alkitab masih berpikir seperti itu, buat saya itu kegagalan gereja. Kegagalan gereja.
saya mau ngelanjutin anunya Pak. Tadi yang disebut dengan bonek nih Pak ya. Kalau kita Bonek ya, bicara Pak? Oke. tentang bonek, kalau Oke. boneknya tadi yang dicerita yang disampaikan Pak Bakti tadi kan bonek dalam perilaku masyarakat secara umum. Iya, Pak. Saya mau coba menanyakan mengenai bonek secara keimanan. Kita orang Kristen ini juga, kalau saya lihat juga termasuk orang bonek rasanya. Karena Oke. beberapa khotbah yang sempat disindir oleh pendeta tertentu yang bisa menekin segala macam ini kan termasuk bonek ya menurut saya. Nah, kalau seperti ini yang saya mau coba tanyakan juga kan Ya. Pak Yusuf tadi kan menyebutkan bahwa ada natural evil, ada apa namanya beberapa kriteria, 3 kriteria yang berkaitan dengan apa evilnya, iblisnya. Apakah memang kondisi seperti ini yang disebut dengan corona ini kalau memang itu adalah kerja setan atau kerja iblis, kan kalau kita berpikir bahwa itu sebagai hal yang negatif, harusnya tidak akan menghasilkan positif. Sedangkan corona atau yang tadi juga sebutkan seperti jamaah, harusnya kalau itu dari iblis kan tidak menghasilkan positif. Kalau tulah-tulah yang ada di perjanjian lama itu kan menghasilkan sesuatu yang positif untuk membentuk iman. Seperti iman ataupun pertumbuhan spiritual. Mohon bisa dibantu pemahaman keimanan kita dalam posisi COVID ini secara kekristenan yang benar itu bagaimana Mas saya begitu Pak Isa. Makasih Pak. Well, saya tadi sudah mengatakan yang menurut saya Alkitabiah. Jadi pada dirinya sendiri penyakit adalah penyakit, Pak. Semua orang secara akal sehat akan menghindari penyakit. Kita tidak mencari penderitaan yang yang seharusnya bisa dihindarkan. Khususnya natural evil. Nah, kalau kita mendekatkan diri atau sengaja, itu namanya kita mencobai diri. Ya, mencobai Tuhan lah istilahnya gitu, mencobai Tuhan. Sama seperti waktu Tuhan Yesus tiba oleh iblis itu naik ke hubungan bait Allah. Ya, dikatakan di sana, ayo kamu terjunkan dirimu, karena firman Tuhan dalam Mazmur itu dikatakan, kaki kamu tidak akan terantuk oleh batu. Lagi pula ini lagi rame-ramenya bait Allah. Ya. Jadi engkau akan mendapatkan popularitas dalam waktu singkat, cepat sekali. Ini efektif kalau kamu ingin dapat pengikut. Ya. Nah lalu Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Dengan cara apa iblis ini mencobai Tuhan? Dengan cara dia kutip Alkitab semaunya. Ya, kalau di Mazmur itu kita lihat bahwa berbahagialah atau akan dilindungi orang-orang yang memang bernaung kepada Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kakinya terantuk batu. Itu artinya apa? Bahwa dia berada di jalan Tuhan. Nah, kalau kita tidak berada di jalan Tuhan, semaunya sendiri, tetapi pada saat yang sama minta dilindungi Tuhan, nah ini namanya mencobai Tuhan. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati berpikir tentang hal ini. Ada banyak sekali penderitaan itu pada dirinya sendiri memang mendatangkan sakit itu tidak enak, tetapi sekali lagi ada fungsi yang lain. Ya. Kalau tadi itu pada dirinya sendiri, maka saya katakan pada dirinya sendiri, hitam adalah hitam, putih adalah putih, bengkok adalah bengkok, lurus adalah lurus. Nah, kalau pada dirinya sendiri kita menyukai yang bengkok-bengkok, kita menyukai yang sakit-sakit, nah itu kita kelainan. Kita kelainan. Tetapi waktu kita mengalami sakit penyakit, kita meratap, kita sedih, itu sangat-sangat wajar. Nah, cuman kita tidak berhenti pada kesedihan karena kita melihat, kita percaya dengan mata iman bahwa di balik segala yang buruk ini, Tuhan itu tetap bekerja. Ya, contoh di Alkitab misalnya Ayub. Siapa yang kepengen anaknya mati semua, gitu kan? Istrinya meninggalkan, hartanya ludes, nah, kemudian badannya juga, wah dia harus menggaruk-garuk borok itu dengan beling. Saya tidak bisa bayangkan tuh rasa sakitnya bagaimana. Nah, tetapi Tuhan pakai pengalaman itu
untuk membawa Ayub semakin dekat dengan Tuhan. Bukan berarti Allah mengatakan, ayo, kamu harus bilang kamu suka menderita, baru aku angkat kamu. Kan enggak begitu juga. Enggak. Justru dia merasakan, mengalami penyertaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Nah, di sanalah muncul pergumulan iman yang otentik, yang real. Ya, ada ratapan, ada berdiam dirinya, ada mendengar Tuhan, dan seterusnya. Jadi, Ayub itu jadi mengenal Tuhan lebih dibanding biasanya. Dan menurut Tuhan, itu bernilai kekal ketimbang kehilangan anak, dan seterusnya. Ya, itu tidak kekal. Memang pada dasarnya tidak kekal. Apa yang saudara dan saya punya hari ini kan suatu saat akan hilang. Kesehatan kita semakin lama akan semakin menurun. Harta kita ya kita tahu ya, kapanpun bisa habis. Dengan cara apapun, macam-macam memang ya kan. Entah dengan kebodohan kita sendiri, atau dirampok orang, atau harga saham turun, drop, atau macam-macam ya, ada macam-macam gitu. Tapi tidak ada yang kekal di dunia ini selain Tuhan. Nah, maka dari sana saya mengerti apa yang dikatakan Paulus. Segala sesuatu kuanggap sampah karena aku mengenal Kristus. Nah, ini sebaliknya ya. Kalau kita tidak kenal Kristus, Kristus lain kita anggap sampah, yang lain kita anggap harta. Nah, ini hati-hatinya di sana tuh. Jadi memang pandemi ini mengajak kita untuk kembali, ini paling tidak fungsi positifnya adalah pandemi mengajak kita untuk lebih teliti membedakan mana yang kekal, mana yang sementara, mana yang esensial, mana yang cuman superficial, ya kan? Mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak boleh tidak ada, dan mana yang boleh tidak ada. Nah, ini secara global, Tuhan itu memberikan pelajaran kepada umatnya di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya, kalau sekarang dalam kondisi begini, gedung gereja mewah itu gunanya apa coba? Sederhana aja ya, sederhana aja. Nah, kemudian aktivitas yang banyak yang berputar-putar setiap minggu yang menyibukkan banyak orang Kristen. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah menjamin orang yang rutin, aktif, pelayanan rajin di gereja itu memiliki iman yang lebih kuat di masa pandemi? Nah, ini kan kita perlu tanya. Jadi sebenarnya apakah gereja ini melakukan kehendak Tuhan dengan aktivitasnya atau enggak? Atau saya tidak katakan ekstrim lah. Saya katakan apakah sudah optimal? Nah, itu aja. Ya, mungkin lebih bisa diterima ya pertanyaan itu. Apakah kita sebenarnya sudah optimal? Apakah jemaat itu 10 tahun terakhir di gereja kita, dia cukup siap menghadapi pandemi? Konteks yang berubah ini. Apakah mereka itu jadi semakin haus akan Tuhan, jadi semakin bersandar kepada Tuhan, semakin ingin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang kesusahan di sekitar kita, atau semakin self-centered, berfokus pada diri sendiri, minta dikasihani. Nah, ini kan kita bisa ngukur sebenarnya kan. Nah, itu tanggapan saya kepada Pak Rudi, kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin bisa dibantu Pak Yuso menjabarkan bahwa Corona ini, kalau kita pakai view kekristenan, itu bagaimana gitu, supaya kita juga masuk pada kondisi bahwa kita bisa menjadi murid, karena setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan ini tentunya adalah tidak lepas dari proses pemuridan. Jadi pertama Pak, Corona itu bukan berkat, Corona itu virus. Virus, oke. Tetapi mewabahnya Corona bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan berkat. Ya. Nah, ini kita tidak boleh lupa. Kita tidak boleh menipu diri dengan mengatakan, oh, Corona itu berkat. Kalau Corona itu berkat, ya kita harus menyongsong Corona. Ya, jangan takut-takut dalam rumah, keluar aja sana, ya kan? Nah, mestinya tidak begitu. Corona itu penyakit. Corona itu virus yang bisa mendatangkan penyakit yang berakibat pada kematian. Harus kita hindari. Tetapi wabah pandemi karena Corona ini bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat kita. Nah, sama seperti Tuhan bisa menggunakan perapian yang menyala-nyala di zaman Daniel ya untuk menjadi kesaksian. Ya. Tuhan bisa pakai 10 tulah di Mesir. Tuhan bisa pakai kelaparan di zaman
Ahab dan Elia, ya. Tuhan bisa pakai Yusuf dan Maria yang dikejar-kejar oleh Herodes, ya. Itu kan semuanya penderitaan. Nggak enak. Ya, kita harus akui itu penderitaan nggak enak. Tetapi Tuhan bisa pakai penderitaan itu untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Jadi kalau saudara dan saya sakit misalnya, sakit apapun, bisa sakit karena corona. Pertama, kita tidak boleh seperti orang dunia mengatakan bahwa ya sudahlah sakit nasib, ya wis, ya udah gini. Nah, itu tidak beriman, itu tidak ada imannya. Nah, tapi kalau sakit, ya kalau anak Tuhan sakit, ya maka kita pertama berpikir, kita minta ampun sama Tuhan, jangan-jangan kita tidak menjaga tubuh yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Satu, ya. Setelah itu kita yakin, kita beriman, Tuhan mengampuni kita. Sekalipun kita masih tetap sakit. Yang kedua, kita harus berpikir bahwa Tuhan mau garap apa dalam diri saya lewat sakit penyakit ini. Bagian mana, karakter-karakter apa dalam diri saya yang Tuhan ingin dikikis lewat sakit penyakit ini. Misalnya, ya, oh ternyata saya ini orangnya, kalau kena sakit sedikit, saya itu mengasihani diri, misalnya. Ya kan? Oh, Tuhan nggak mau saya mengasihani diri. Tuhan mau saya itu tidak mengasihani diri. Tuhan mau saya itu tetap menjadi berkat sekalipun saya sakit. Loh, menjadi berkatnya bagaimana? Yaitu dengan menceritakan Tuhan ketika kita sakit. Nah, ini dengan begitu kita menjadi terang di dalam kegelapan. Kita menjadi garam di dalam air yang tawar. Nah, kalau kita ngikutin arus dunia, ya seperti itu. Akhirnya kita tidak jadi berkat. Nah, padahal Tuhan bisa memakai kita menjadi berkat. Ya, ada Christina Chai. Ini saya tidak tahu Pak Rudi atau Pak Baktiar ini pernah dengar ya, Christina Chai. Ya. Christina Chai ini disebut juga Ratu Kamar Gelap. Ya. Dia seorang Chinese, ya, tapi bukunya sudah terjemahkan bahasa Indonesia itu. Jadi dia punya sakit penyakit khusus, ya. Kulitnya itu sangat sensitif terhadap cahaya. Maka dia itu tidak bisa keluar dari kamarnya yang gelap. Maka disebutnya Ratu Kamar Gelap. Nah, sehingga orang-orang teman-temannya yang tahu dia sakit, ya anggota keluarganya itu datang jenguk dia masuk dalam ruang kamar gelap itu, mereka tanya, apa kamu udah merasa menderita di sini ya? Kamu, aduh kok bisa tahan dan seterusnya. Nah, di dalam kesempatan itu Christina Chai justru memberitakan Kristus. Dia bilang, tidak apa-apa, aku dalam gelap karena aku memiliki Kristus yang adalah terang, misalnya seperti itu. Aku bisa mengalami dia. Aku bisa merasakan dia hadir di sisiku. Aku bisa mengingat firman Tuhan dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sehingga orang-orang itu keluar dari kamar Christina Chai, mereka berkata, bukan saya yang menghibur dia, dia yang menghibur saya. Nah kayak begini loh. Jadi kita itu harus berpikir tuh breakthrough gitu Pak. Jangan jadi victim. Kita harus jadi victor gitu loh. Jadi pemenang. Nick Vujicic. Ya, lain lagi ya. Nick Vujicic ini orang Australia yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya tungkai, ya tahu ya. Betul, tahu. Nah, satu kali dia itu kepengen bunuh diri, Pak. Ya, kita bisa bayangin ya, depresinya itu luar biasa dahsyat ya. Sejak kecil yang lain bisa berlari, lompat, pegang sana, pegang sini, tendang main bola, dia nggak bisa. Dia selalu di atas kursi roda dan seterusnya, selalu ditemani orang lain, dia nggak bisa mandiri, waduh dia malu dan seterusnya. Sampai dia mau bunuh diri. Ya, dia masuk dalam kamar mandinya, kemudian dia nyalakan bathtub itu, ya, bathtub. Nah, kemudian diisi penuh dengan air, lalu dia nyemplung di sana. Lalu dia bilang, saya tidak bisa mati karena badan saya terlalu ringan, tidak bisa nyelam dia. Sampai akhirnya Tuhan itu menyentuh hati dia dan berkata kepada dia, aku mau pakai kamu. Kamu mau serahkan hidupmu nggak? Oke Tuhan, aku serahkan hidupku. Nah, sampai sekarang Tuhan pakai luar biasa. Justru bukan waktu dia normal. Waktu dia mengalami segala macam hal-hal yang kita orang normal itu tidak inginkan. Ya, bayangkan ya, coba ya. Dia itu berkata bahwa dia dengan yayasan yang dia bangun, yang dia mulai bersama dengan beberapa rekannya itu, dia sudah memberitakan Injil Yesus Kristus kepada 1/10 penduduk seluruh dunia. Bayangin. Nah, tapi saya juga tidak mengatakan, ayo kita jadi Nick Vujicic semuanya, kita potong tangan, potong kaki. Enggak. Enggak semua orang diberikan anugerah itu. Jadi Tuhan itu tahu
sampai di mana kita itu bisa menjadi berkat. Ada orang diberi lebih, dituntut lebih, diberi sedikit, dituntut sedikit. Intinya adalah mau tidak kita habis-habisan menjadi saksi Tuhan, Tuhan yang sudah mengasihi kita habis-habisan. Ya. Masa Tuhan sudah mengasihi kita habis-habisan, kita itu beriman atau hidup dalam iman kita itu asal-asalan. Nah ini kan tidak benar. Ya. Bahasa Jermannya itu Bocengli. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Mari, Pak Baktiar, mungkin bisa daftar, karena tadi ada bahasa mengenai karakter, Pak. Mungkin karena ya saya perkenalkan juga ke Pak Yuso, Pak Baktiar ini juga salah satu trainer untuk karakter, Pak. Iya. Mungkin kalau ada pertanyaan, Pak Baktiar, mungkin setelah itu nanti bisa masuk pembacaan, Pak Baktiar, pembacaan apa pertanyaan dari ini Tandri ya, mulai tadi beliau masuk ini. Pertanyaannya adalah gini, perspektif Kristiani sepertinya sangat mirip perspektif positif yang ditawarkan dunia. Bolehkah dielaborasi apa yang membedakan antara dua perspektif ini? Lalu kemudian beliau juga melanjutkan lagi, ada tulisan di BBC yang menyatakan tentang optimisme bias. Semua orang tahu bahwa COVID-19 adalah virus yang berbahaya, tetapi mereka sangat optimis bahwa orang lain bisa kena, tetapi diri mereka tidak akan kena. Kalaupun kena, mereka akan sembuh. Ini merupakan fenomena umum yang diakini orang. Baik, pertanyaan yang baik ya dari Pak Tandri Tansul ya. Jadi perspektif Kristiani kalau dibilang mirip ya mungkin terlihat mirip ya, tapi perbedaannya tidak kalah dahsyat ya. Perbedaan tidak kalah dahsyat. Perbedaannya apa? Pertama, kekristenan itu melihat dari perspektif kekal. Dari perspektif kekal. Ya. Jadi kita itu tidak hanya berpikir terhadap misalnya kesejahteraan di dunia yang sementara, tapi kita berpikir itu sampai kekekalan. Sehingga orang Kristen kalaupun takut, dia tidak takut sampai seperti orang dunia takut. Karena kita memiliki konsep kekekalan. Artinya bahwa kalau Kristus sudah mati buat kita, kita ini mendapatkan keselamatan, kita hidup dalam iman, maka apapun yang Tuhan izinkan di dunia ini, itu sebenarnya tidak pernah bisa menggoncangkan janji dan pengharapan kekal yang Tuhan berikan. Nah, ini tidak dimiliki oleh dunia. Dunia hanya berusaha melakukan sugesti terhadap diri, ya, positif psikologi, dalam pengertian mensugesti diri ya. Saya tidak anti terhadap positif psikologi juga. Tapi dunia ini selalu ingin berusaha bagaimana saya membuat diri saya sedemikian rupa sehingga saya itu lebih positif. Nah, tetapi dasarnya itu tidak pernah kekal, dasarnya selalu diri sendiri sehingga ujung-ujungnya nanti self-centered lagi. Self-centered. Jadi ini perbedaannya besar sekali. Satu, kekal dan sementara. Ini kan dua kontras yang dahsyat. Yang kedua, itu teosentris, ya, berfokus kepada Tuhan, lawannya dengan self-centris, ya, self-centered, berfokus kepada diri. Nah, ini dua hal yang sangat-sangat berbeda, tidak bisa disamakan sih. Tidak bisa disamakan. Sehingga di dalam merespons terhadap penderitaan pun, kita berpikir demikian. Kita berpikir bahwa, ya seperti tadi yang saya sampaikan ya, bahwa ada Allah yang berdaulat, jadi tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Paling-paling kita sakit. Paling kita menderita. Paling-paling kita mati. Nah, ini. Orang Kristen itu tidak takut mati. Karena kita sudah punya hidup kekal. Ya. Kalau orang Kristen masih takut mati, saya tidak katakan mereka tidak beriman. Tidak ya, bukan. Tapi itu ketakutan yang manusiawi. Semua orang takut mati, manusiawi, Pak. Tetapi kalau dia adalah orang beriman, maka ada sebagian dalam dirinya yang mengingatkan dia akan janji Allah yang kekal. Sehingga ketakutan mati, ketakutan kematian itu, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh baik ya, dia ketakutan itu bisa diatasi. Atau paling tidak ada pergumulan dan tidak menjadi semaksimal seperti yang dimiliki oleh orang dunia. Orang dunia kan ketakutan yang muncul akibat dosa. Ketakutan mereka tidak punya jaminan hidup yang kekal. Ketakutan nanti habis mati mau kemana. Mereka tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, Kristus sudah bangkit. Seperti itu ya. Dan kedaulatan Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa
kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa kita ini di dunia ini sementara. Mengikut Kristus, sebisa mungkin kita melayani Dia sebaik mungkin. Seperti itu. Itu aja fokus kita. Lewat pekerjaan, lewat keluarga, lewat apapun. Nah, dengan begitu, kalau kita berada di jalan Tuhan, buah Roh Kudus itu akan dilimpahkan. Ya, damai sejahtera, kasih, penguasaan diri, dan seterusnya, kebajikan, kemurahan, itu akan diberikan. Selama ini kalau kita tidak merasakan, mungkin karena kita tidak berada di jalan Tuhan, kita tidak sedang berkolaborasi dengan Roh Kudus. Nah, buah Roh itu adalah sebuah buah, ya namanya buah, sesuatu yang dihasilkan dampak karena kita berkolaborasi dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu menuntun kita dengan firman supaya kita berada di jalan Tuhan. Intinya begitu. Nah, jadi secara singkat ya, saya katakan perbedaannya itu kontras sekali, ekstrim. Yang satu itu berfokus kepada kekekalan, bukan dengan meniadakan kesementaraan enggak ya, tapi berada pada porsi yang tepat. Yang kedua itu hanya berfokus pada kesementaraan. Ya, kekayaan, kenikmatan dan seterusnya. Termasuk juga self esteem ya, harga diri, kenyamanan, ketenangan diri sendiri. Ya, tapi ujung-ujungnya adalah kembali pada diri sendiri. Ya, jadi kekekalan dan kesementaraan, yang kedua itu berpusat kepada Tuhan dan berpusat kepada diri. Nah, ini satu perbedaan yang mencolok. Minimal dua loh. Kalau mau dicari lagi bisa banyak. Ya, tapi minimal dua. Ya, belum lagi berdasarkan Alkitab, yang satu berdasarkan positive thinking. Nah, itu juga yang ketiga mungkin ya. Nah, kalau tadi Pak Tandri mengatakan ada tulisan di BBC yang menyatakan tentang optimism bias, itu memang benar. Ya, banyak orang seperti itu. Saya pun memiliki optimism bias. Ya, hampir semua kita itu memiliki optimism bias. Cuman bedanya adalah kita punya tapi kita ngikutin, atau kita punya tapi kita kontrol. Nah, ini dua hal berbeda. Ya. Optimisme bias ini memang gejala psikologis ya. Kita itu lebih suka psikologi, dalam ilmu psikologi itu disebut dengan selective perception. Kita memilih yang kita sukai. Ya, dalam hal sakit atau sembuh ya kita selalu pilih apa? Sembuh. Kena atau nggak kena? Pilihnya apa? Ya nggak kena loh ya. Kalaupun kena, pilih yang mana? Kita pilih untuk berpikir yang mana? Kena itu sampai fatal atau kena cepat sembuh? Ya kita pasti pilih yang cepat sembuh. Nah, ini yang optimism bias itu memang adalah salah satu bentuk dari selective perception. Ya, persepsi yang selektif. Nah, itu tanggapan saya singkat ya. Mungkin kalau mau direspon juga boleh sih ya, supaya lebih seru. Ya. Nah, selanjutnya adalah ini dari siapa ini, Nando Tobin. Ya, Nando Tobin. Pak Yusuf, kira-kira menurut Bapak dalam kondisi pandemi saat ini, apakah Tuhan juga sedang memurnikan perspektif teologi atau pengajaran dari hamba-Nya, pemimpin gereja, supaya mengkhotbahkan yang benar sesuai kebenaran dalam Alkitab? Ya, silakan. Jawabannya saya sangat setuju. Sangat setuju ya. Jadi, seperti yang tadi saya katakan ya, tapi tergantung orangnya ya. Ada hamba Tuhan tertentu yang memang tidak peduli ya. Mereka tidak mau memanfaatkan masa-masa pandemi ini untuk hal yang membangun dirinya. Ada yang malah menipu diri ya kan, dengan yaitu mengembangkan optimism bias itu, malah mempropagandakan supaya semua orang mengikuti optimism bias, tidak mengikuti firman. Nah, ini malah ada yang seperti itu ya, sangat disesalkan. Padahal ini adalah kesempatan untuk bersama-sama meratap, bersama-sama mengevaluasi diri tanpa terkecuali, bukan denominasi tertentu, semua hamba Tuhan. Well, kalau saya bilang semua hamba Tuhan ini termasuk Pak Baktia, termasuk Pak Rudi, termasuk Pak Tandri, termasuk Pak Nando Tobing ya. Karena pilihan di dunia ini untuk menghamba itu cuma dua, Pak. Kalau tidak hamba Tuhan ya hamba hantu, mau pilih yang mana ya kan? Jadi semua orang itu ya, kalau bukan hamba Tuhan ya hamba hantu. Jadi saya berbicara untuk semua hamba Tuhan, termasuk kita, bukan cuma pemimpin gereja, tapi hamba-hamba Kristus, para pengikut Kristus. Mari don't waste the crisis ya. Jangan menyia-nyiakan krisis ini. Pakai krisis ini untuk mengkoreksi cara kita memperlakukan keluarga misalnya. Pakai krisis ini untuk mengkoreksi cara kita melihat uang, cara kita mendewakan kesehatan, cara kita
berpikir tentang Tuhan, misalnya. Iya kan? Mari kita koreksi. Nah, ini kesempatan yang baik. Karena realitas itu seperti tembok. Realitasnya seperti tembok. Kita kalau dari jauh kita bilang, wah tembok itu tidak ada, fata morgana. Tapi kalau sudah di depan mata masih menipu diri, itu memang ada yang tidak wajar. Ya, tapi ini hal yang baik. Waduh, ada tembok. Kalau ada tembok berarti saya tidak bisa lagi pakai cara merespons yang lama, yang menipu diri. Ini saya harus hadapi. Entah saya bikin lubang di tengah tembok, atau saya bikin tangga untuk melompati tembok, atau saya menyusuri tembok, cari ujungnya sampai di mana untuk bisa ke seberang. Nah, ini kan kita berpikir, sebelum kita mencapai, sebelum waktu tembok itu masih jauh, kita masih berpikir, enggak, nanti pasti akan lewat, ya. Itu mungkin fata morgana, ya. Nanti pasti akan disediakan lift, atau ada helikopter menjemput saya. Nah, tapi itu kan tidak real, selama masih berbentuk imajinasi. Nah, tapi sekarang kan kita berada di tengah-tengah pandemi ini, kita tidak bisa lari. Nah, mari pakai ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengkoreksi dan untuk menguji kemurnian pengajaran kita. Kembali baca Alkitab lagi, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Baktiar. Ya, terima kasih banget, Pak. Untuk Pak Nando juga ya, saya setuju, Pak. Jadi memang mesti begitu. Ada pertanyaan dari jadi Pak Yusuf, bagaimana pendapat Bapak mengenai orang yang berspekulasi bahwa COVID-19 ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Bagaimana menurutkan akan hal ini kepada jemaat? Kedua, apakah teodisi yang diakibatkan oleh COVID-19 lalu kita katakan bahwa ini seizin Tuhan dan dalam kedaulatan hal ini terjadi? Mohon tanggapannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, banyak orang berspekulasi bahwa COVID-19 ini tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana meluruskan? Saya pikir meluruskannya dengan cara yang saya bagikan di sini sangat singkat dan sederhana. Ya. Katakan saja bahwa COVID-19 ini bukan tanda-tanda akhir zaman, tetapi COVID-19 ini salah satu tanda dari zaman akhir. Gitu aja, selesai. Ya, kalau kita bilang, wah ada sakit penyakit, masalahnya sakit penyakit itu sudah terjadi banyak kali, ya. Tadi saya katakan ada 20 pandemi besar. Silakan search di Google, mau cari 30 bisa ketemu juga, ya. Gempa bumi semakin banyak, tapi gempa bumi bukan hanya di 2 tahun terakhir. Gempa bumi itu terjadi semakin banyak, ya, dalam 5-10 tahun terakhir. Ya, jadi apa bedanya akhir zaman dan zaman akhir? Ya. Kalau akhir zaman, Tuhan Yesus sendiri bilang, kita tidak pernah tahu kapan. Ya. Tapi kalau zaman akhir, Alkitab bilang, sekarang ini kita hidup di zaman akhir. Jadi itu pasti benar. Kalau yang akhir zaman belum tentu benar. Seperti itu, sederhananya. Ya kan? Nah, jadi bagaimana sikap kita hidup? Alkitab itu sudah sangat jelas kok. Ya. Jadi jangan pusing dengan kapan dia datang, tanda-tandanya apa. Pusinglah dengan kehidupan yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan ini. Karena apa? Ya, akhir zaman itu mungkin masih ya akan datang sebab ya saya tidak tahu ya. Kemungkinan besar namanya juga kemungkinan, saya bisa keliru sih. Kemungkinan besar terjadi setelah kita mati. Nah, sebenarnya waktu kita kan lebih singkat daripada akhir zaman itu datang. Kita mesti lebih peduli kepada betapa singkatnya hidup kita yang kita bisa pakai untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, ketimbang berspekulasi kapan akhir zaman itu datang, padahal Alkitab itu sudah dengan jelas menyatakan tidak ada seorang pun tahu, anak pun nggak tahu. Ya, seperti itu. Jadi ya, namanya juga spekulasi. Kalau orang mau berspekulasi, ya bilang boleh-boleh saja, silakan, tapi pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, mari kita peduli kepada hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini, karena hidup ini singkat. Nggak usah bingung dengan akhir zaman, tapi bagaimana caranya menghidupi setiap hari seolah-olah setiap hari itu hari terakhir kita. Akankah kita all out melayani Tuhan? Akankah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Nah, saya pikir itu lebih penting. Nah, kalau kita sudah mempunyai mentalitas seperti itu, kita tidak perlu khawatir akhir zaman mau datang kapan. Karena kapanpun kita siap. Alkitab mengatakan, berbahagialah hamba-hamba yang waktu tuannya datang, dia kedapatan sedang bekerja.
Ya, masih ingat ya? Itu perumpamaan tentang mina, tentang talenta gitu ya. Nah, itu yang Tuhan inginkan kepada kita ya. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan itu, Tuhan ingin katakan bahwa kedatangan Sang Tuhan itu pasti, tetapi kamu nggak tahu. Nah, yang Tuhan ingin lihat itu adalah pada saat dia datang di hari yang kamu tidak tahu, seperti pencuri di malam hari, kamu kedapatan sedang bekerja. Kamu adalah hamba yang baik dan setia. Nah, saya pikir itu aja kita kerjakan daripada berspekulasi. Nah, kemudian yang kedua ya, apakah teodisi yang diakibatkan oleh COVID-19 selalu kita katakan bahwa ini seizin Tuhan dan dalam kedaulatannya hal ini terjadi. Mau tanggapannya? Pertama, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Itu bukan alternatif, itu memang kebenaran. Jadi kita tidak sedang mencari alternatif, kita mencari kebenaran. Ya, kebenarannya adalah Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dan Alkitab itu penuh dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Kemudian yang kedua, Tuhan mengizinkan, jelas sekali. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak ada sesuatu pun terjadi di dunia ini. Ini juga kebenaran, bukan alternatif. Apakah kita sedang kong kali kong melakukan konspirasi untuk melakukan pembelaan terhadap iman kita? Enggak, kita tidak perlu membela. Tidak perlu membela. Kebenaran membela diri sendiri. Kita tidak membela kebenaran. Kita hanya menyatakan kebenaran. Jadi, teodisi dalam pengertian memberikan alternatif bagi respons dunia untuk merespons COVID ini, itu sah-sah saja mengatakan ini alternatif terhadap alternatif dunia, ya kan? Tapi kalau kita baca di Alkitab, ini satu-satunya alternatif yang paling masuk akal. Satu-satunya alternatif yang bernilai kekal, satu-satunya alternatif yang Allah nyatakan kepada kita. Jadi misalnya gunung-gunung boleh beranjak, ya, bumi boleh bergoncang, tapi firman Tuhan, janji Tuhan tetap selama-lamanya. Nah, ini kan kedaulatan, ya, kemahakuasaan, dan juga sumber dari iman kita. Seperti itu kan. Nah, kemudian manusia menimbang-nimbang segala keputusan, tetapi Tuhanlah yang menetapkan jalannya, misalnya seperti itu ya. Nah, kita melihat ayat-ayat seperti itu, kita tidak bisa take for granted, artinya kita tidak bisa pandang remeh. Ayat-ayat Alkitab itu diberikan kepada kita untuk menjadi pegangan buat kita dalam segala situasi. Enak atau tidak enak. Ya. Kalau tidak enak, kita tetap percaya Allah berdaulat. Maka kita merendahkan diri, mengarahkan kacamata pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam kondisi tidak enak. Di dalam kondisi enak, kita juga melihat Allah berdaulat. Artinya, supaya kita tidak sombong, kita tidak tamak, dan kita tidak lupa bahwa ini sebenarnya adalah pemberian Allah. Jadi kita diajar juga untuk rendah hati. Jadi enak tidak enak, Allah berdaulat. Enak tidak enak, hanya menjalankan kehendak Allah lah hidup kita punya nilai kekal. Nah, jadi ini teodisi yang kita punya, yaitu kebenaran kitab suci. Nah, itu yang saya bisa tanggapi ya, respon saya terhadap Jerry ya. Nggak terasa ya. Memang ini enaknya kalau online, ini salah satu yang bisa Tuhan pakai ya. Jadi virus corona itu bukan sesuatu yang baik ya, tapi ya, keadaan pandemi virus corona ini bisa digunakan, bisa dibuat oleh Tuhan menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Ya, paling tidak kita biasanya sudah berpikir ini, nanti pasti perjalanan saya ke rumah itu sekian jam ya. Ini kita nggak usah pikirkan perjalanan ke rumah ini ya, kita sudah di masing-masing pastinya. Ini salah satu yang bisa kita lihat. Nah, masih ada pertanyaan di sini. Kalau mau bertanya langsung juga bisa ya rekan-rekannya. Kalau mau bertanya langsung juga bisa, sangat bisa. Jadi kalau mau melalui chat juga bisa. Chat di sini, saya lihat ada chat di sini dari Nando Tobing lagi ya. Itu dikatakan, Pak Yusuf, apakah boleh hamba Tuhan menguatkan jemaatnya yang takut dalam menghadapi pandemi dengan pengajaran yang salah? Tetapi jemaat itu menjadi kuat dan dihibur melalui pengajaran yang salah itu. Iya. Gimana Pak Yusuf ya? Jadi tidak enak ini jawabnya ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya kan mirip gini. Apakah menipu jemaat demi kebaikan itu boleh? Nah, intinya seperti itu. Ya kalau kita bilang ya jangan berdusta, katakan ya kalau iya, katakan tidak jikalau tidak. Karena kalau enggak, kita itu memberikan harapan palsu.
Ya. Pertama, fokus pelayanan kita pertama-tama itu bukan kepada penerimaan orang lain, bukan kepada persepsi atau pujian orang lain. Tetapi fokus pelayanan kita itu sebenarnya adalah mencari perkenanan Tuhan. Kan seperti itu ya. Nah, apakah Tuhan berkenan kalau kita itu menipu jemaat, menggunakan Alkitab, memutarbalikkannya, asal jemaat merasa senang dan terhibur, secara fenomena itu dia dikuatkan, secara fenomena. Tapi ingat ya, ini dikuatkan ini kan di atas dasar kekeliruan. Nah, kalau di atas dasar kekeliruan, ya apa kita mau? Ya kan? Nah, nggak usah katakan orang lain lah, nggak usah katakan benar atau tidak. Kita diri sendiri saja. Kalau kita dihibur sama orang lain, ya misalnya dulu waktu kita anak-anak ya, oh jangan khawatir, kamu nggak punya mainan toh, ya mainan kamu hilang kan? Oh mamamu di rumah sudah membelikan mainan yang lebih banyak, padahal nggak ada. Awal-awal dia berhenti nangis toh, berhenti nangis, seneng ya kan? Wah, berbunga-bunga, cepat-cepat pulang, hanya untuk mendapati bahwa itu ternyata hanya akal-akalan untuk membuat dia berhenti nangis di tempat umum. Nah, kekecewaan yang dihasil itu kita tidak bisa ukur. Ya, itu ada orang-orang tertentu karena dibohongi oleh firman, merasa ada hamba Tuhan yang menggunakan firman Tuhan membohongi dia, itu lukanya bisa sampai dibawa mati loh. Hati-hati loh. Jadi kalau fenomena sesaat kelihatan, waduh dia merasa wah senang ya. Ini ada hamba Tuhan bisa memberikan nubuat malahan ya, bernubuat bahwa usaha saya akan berlipat ganda menjadi 10 kali lipat di tengah masa corona. Nah, misalnya seperti itu ya. Asal dia memberikan perpuluhan. Nah, misalnya seperti itu dikasih embel-embel gitu ya. Nah, tapi nanti kemudian malah buntung, bukan untung malah buntung ya. Malah bangkrut. Nah, ini akhirnya dia semakin sulit lagi untuk dibawa kepada Tuhan dan dimenangkan. Sulit sekali. Nah ini siapa yang berani menanggung risikonya? Kalau saya sih tidak berani. Saya tidak berani. Tapi ya, saya ingin menjawab pertanyaan Pak Nando Tobing ini dengan begini. Kalau kita yang menjadi jemaatnya, kita mau apa enggak? Kalau saya jadi jemaatnya, saya nggak mau. Amsal misalnya berkata, lebih baik teguran yang benar daripada pujian yang salah. Nah, gitu ya. Lebih baik teguran yang benar, karena itu berguna buat kita, daripada pujian yang salah. Pujian ya mungkin ada gunanya, tapi gunanya cuma sebentar. Setelah itu keliru, ya kan? Ternyata cuma omong kosong. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya berusaha menjawab tidak dogmatis, tapi coba bayangkan kalau kita menjadi jemaatnya, kita mau apa enggak dengan hamba Tuhan seperti itu? Ya, kira-kira seperti itu. Kalau mungkin saya mau bercerita sedikit Pak. Kalau misalnya Pak kejadiannya seperti ini, bahwa sebuah gereja dia menguatkan jemaatnya dengan tetap membuka gereja itu, tapi dia melakukan protokol kesehatan yang ada supaya jemaat menyadari bahwa gereja itu adalah tempat untuk ibadah. Apakah ini juga merupakan suatu penyesatan? Itu Pak maksud saya. Saya melihatnya berbeda ya. Saya tidak menyebutnya otomatis itu pasti penyesatan karena sebenarnya kan tergantung dari motif yang ada di dalam ya. Saya kan tidak tahu. Ini kan baru cerita ya kan. Betul. Karena gereja itu dibuka, memang ada beberapa alasan dan tidak sepenuhnya alasan itu keliru. Ya tidak sepenuhnya keliru. Saya melihat beberapa gereja itu sudah mulai buka ya. Malah sudah merencanakan buka, sekalipun ada yang akhirnya mengkoreksi ya, akhirnya ditutup lagi, itu misalnya. Ada ya seperti itu. Tapi mungkin ini saya coba berpikir positif. Saya coba berpikir positif dan optimis ya. Yaitu pertama, gereja itu punya komitmen untuk melakukan protokol kesehatan. Satu. Yang kedua, mereka melihat bahwa ada jemaat-jemaat tertentu itu imannya masih katakanlah kanak-kanak. Misalnya seperti itu ya. Kanak-kanak itu artinya kalau tidak doa di gereja itu kayak tidak enak. Loh, seperti itu misalnya. Iya. Kalau saya itu tidak dengar langsung khotbah, dengarnya online, itu
feel-nya beda. Nah, itu misalnya seperti itu. Kan ada tahapan-tahapan iman tertentu yang masih di sana. Saya tidak katakan iman itu keliru, ya, tetapi dia masih di sana. Ini imannya masih di anak-anak, masih butuhnya itu sesuatu yang terlihat, ya, sesuatu yang bisa dirasakan. Nah, ini kan ada fasenya seperti itu. Nah, jadi untuk melayani orang-orang seperti ini, gereja itu membuka supaya iman mereka tidak lemah misalnya. Apa tidak boleh? Ya, kalau saya tanya balik ya, apa tidak boleh? Asal protokol kesehatannya ketat loh ya. Betul. Dan begitu ada 1-2 sakit, langsung tutup lagi. Seperti itu. Karena kenyataannya memang kontur iman jemaat itu berbeda-beda. Tidak bisa dipaksakan juga. Ini saya dengan mengatakan ini, saya tidak mengatakan bahwa ayo kita rame-rame buka lagi. Ya, enggak, saya tidak bilang begitu. Jadi saya pikir kondisi tiap jemaat kan beda-beda. Konteksnya beda-beda, masing-masing pemimpin itu harus sungguh-sungguh mencari pimpinan Tuhan dan mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya. Saya tidak memberikan jawaban hitam putih di sini, tapi harus sungguh-sungguh berpikir segala risiko, ya, memikirkan segala konsekuensi-konsekuensinya. Nah, tapi jangan sampai karena alasan yang keliru. Misalnya, oh yang datang ini akan diberkati Tuhan luar biasa karena menyatakan kesetiaan kepada Tuhan yang tidak takut mati, tapi mau datang ke gereja, memberi persembahan. Nah, ini yang saya harus hati-hati, ya kan? Ya, hati-hati. Karena memberikan persembahan itu kan bisa dengan cara online, transfer. Nggak takut mati, itu ya jangan cuma ke gereja, ya pergi sana jadi misionaris, gitu loh. Jangan dibumbung-bumbungi kalau orang Jawa bilang itu. Ya, jangan dibodohi gitu loh. Ya kira-kira seperti itu, Pak. Sekarang ada Ibu Ling Soe, ya Ling Soe mau bertanya langsung, silakan. Malam, Pak. Selamat malam, Ibu. Iya, Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Bu. Kan banyak kejadian dengan adanya virus corona ini, seperti kayak tim medis kan banyak yang meninggal. Iya. Nah, saya rasa mereka kan pasti sudah sangat berhati-hati. Nah, kadang-kadang itu banyak, masih bukan banyak ya, sebagian orang yang akhirnya seperti kayak menakut-nakuti ya. Lihat, orang yang sudah hati-hati kayak gitu pun masih bisa kena. Nah, yang jadi pertanyaan saya, boleh nggak kita sebagai orang Kristen, kita mempunyai satu pemikiran bahwa di dalam setiap kejadian itu pasti ada campur tangan dari Tuhan atau Tuhan izinkan. Jadi misalnya seperti kayak tim medis banyak yang kena sebagai korban COVID, itu kalau memang Tuhan tidak izinkan, pasti tidak akan terjadi. Itu pertanyaan saya yang pertama, Pak. Bisa langsung dijawab dulu, nggak apa-apa, Pak? Pertanyaannya apa, Bu? Saya setuju pertanyaan saya, istilah Ibu kok. Lah makanya berarti nggak salah, Pak. Kalau kita mempunyai suatu pemikiran, semua yang terjadi itu karena ada campur tangan Tuhan. Yes, tetapi Jadi, tidak sama dengan istilah nasib. Tidak sama. Nanti saya jelaskan. Oke. Gitu. Soalnya begini, Pak. Karena ya bukannya karena kita ini istilahnya karena ada campur tangan Tuhan. Jadi kita juga berbuat sembrono juga enggak. Tapi maksud saya begini, karena kalau kita enggak mempunyai konsep pemikiran kalau semua itu Tuhan, istilah kasarnya itu katanya kontraknya kita itu sudah enggak ada. Makanya ya, kalau sudah kontraknya sudah selesai, sudah habis, ya makanya berangkat. Ya. Istilah kasarnya itu gitu, Pak. Nah, kalau kita enggak punya pemikiran seperti itu, sehingga akhirnya membuat orang-orang itu akhirnya menjadi paranoid. Apa seperti itu, Pak? Kalau menurut Pak Yusuf. Oke, jadi ini landasan doktrinnya. Yang pertama adalah Allah berdaulat atas segala sesuatu. Nah, di dalam segala sesuatu itu termasuk kelahiran dan kematian. Itu Allah berdaulat ya, Bu ya. Jadi
Kita tidak bisa milih kapan kita lahir, kita juga nggak bisa milih kapan kita mati. Termasuk orang yang bunuh diri. Banyak orang bunuh diri tidak mati-mati juga. Ya, kalau memang Tuhan tidak mau dia mati, ya dia belum mati, ya belum mati. Belum waktunya datang, ya belum. Gitu. Ada orang yang berpikir, aku masih mau hidup lagi, tapi Tuhan bilang, sekarang, ya sudah sekarang, gitu, cabut. Gitu. Nah, jadi kehidupan dan kematian itu betul-betul hak prerogatif Tuhan. Tuhan yang pegang, Tuhan yang memberikan nafas hidup, dia yang berkenan, dia juga yang berkuasa untuk mengambilnya kembali. Nah, lalu masalahnya adalah di antara kelahiran dan kematian, kita itu diberikan kebebasan. Ya, di antara kelahiran dan kematian kita diberikan kebebasan. Di dalam kebebasan ini, kita itu diciptakan Allah sebagai makhluk bermoral, rasional, moral, dan spiritual. Berarti dengan bekal moral, dengan bekal rasio, dengan bekal spiritual, Tuhan menuntut tanggung jawab kita di antara kita lahir sampai mati. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam kejadian-kejadian yang menimpa kita, itu ada macam-macam. Jadi ada satu yang memang karena dosa, satu yang karena alam, tadi saya katakan ya, satu lagi itu karena kehendak Tuhan. Nah ini macam-macam ya. Misalnya Tuhan menghendaki saya tahun 2003 sampai 2010 itu studi ke luar negeri. Kalau Tuhan tidak menghendaki ya saya tidak akan pergi gitu. Tetapi pada saat saya mau pergi itu Tuhan minta pertanggungjawaban saya. Maka saya harus mempersiapkan diri saya ini cocok nggak, bertanggung jawab nggak kalau saya diutus pergi itu misalnya ya kan. Apakah saya punya modal yang cukup? Nah, Tuhan itu punya hikmat gitu. Jadi Tuhan itu mengizinkan. Sehingga dalam segala sesuatu yang terjadi, kalau lihat dari sumbernya tadi saya katakan bisa terjadi karena alam, bencana alam dan lain-lain, bisa terjadi karena dosa-dosa kita, keputusan kita yang mengambil keliru ya. Bisa juga karena hal-hal yang kita ambil secara benar, keputusan yang kita ambil secara benar, moral, spiritual, dan rasional. Bisa juga ada intervensi Tuhan. Ya, ada juga nanti campur tangan iblis, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita mau agak rumit sedikit dalam teologi, itu ada dua macam kausa, dua macam penyebab di dalam alam semesta ini. Penyebab pertama, kausa prima atau first cause, itu adalah Allah. Ya kan? Yang kedua itu adalah agen-agen ciptaan. Agen-agen ciptaan. Jadi agen-agen ciptaan ini dibagi menjadi dua juga, ya, yang bermoral dan yang tidak bermoral. Ya, yang bermoral itu adalah manusia dan malaikat, yang tidak bermoral itu yang lain-lain, gitu, ciptaan-ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain itu ada yang hidup, ada yang mati, ada yang batu, ada yang ikan dan seterusnya. Jadi macam-macam. Ini semuanya bergerak menjadi sebuah rangkaian sebab akibat di dalam dunia yang kompleks ini. Nah, Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu ini. Nah, itu sebabnya Westminster Confession, misalnya pengakuan iman itu mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi itu selalu berdasarkan kehendak dan kedaulatan Allah, berdasarkan rencana Allah yang sudah ditetapkan dalam kekekalan. Tetapi di dalam kekekalan itu, Allah menetapkan suatu kejadian itu bisa terjadi dalam tiga kemungkinan. Satu, secara freely, artinya menurut kehendak bebas kita. Jadi misalnya hari ini saya pakai batik coklat, saya tidak pilih batik biru. Ya. Ini terjadi karena saya memilih batik ini. Tetapi kejadian saya memilih batik ini ada di dalam rencana Tuhan sejak kekekalan. Jadi Tuhan menggunakan kehendak bebas saya untuk menggenapi rencananya. Seperti itu. Apakah kehendak bebas manusia dihilangkan? Tidak. Allah justru menggunakan beberapa hal terjadi itu karena kehendak kita. Misalnya kalau kita tidak hati-hati ya kita tabrakan gitu misalnya ya, kecelakaan. Itu jangan katakan karena Tuhan merencanakan. Enggak. Tuhan merencanakan bahwa Dia mengizinkan tabrakan itu terjadi karena kelalaian kita. Jadi penyebab utamanya ya karena kita ini bisa menyebabkan sesuatu terhadap diri kita sendiri, yaitu kecelakaan itu terjadi karena kelalaian kita. Dan Tuhan izinkan. Kalau Tuhan mau intervensi bisa nggak? Bisa, tidak terjadi. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa.
Malah mungkin kalau Tuhan ada intervensi, kita itu kecelakaan 100 kali lipat daripada yang kita alami sekarang. Yaitu kita itu betapa tidak berhati-hatinya, ya kan? Makanya kalau kita itu tidak setiap hari kecelakaan, kita sebenarnya puji Tuhan loh. Ya. Kita harus pikir begitu juga. Nah, pertama secara freely, secara kebebasan. Yang kedua, secara contingently, bahasa Inggrisnya contingent, itu artinya ada sebab akibat. Jadi, konsekuensi yang satu menyebabkan konsekuensi yang lain. Misalnya, dulu saya secara bebas mengambil keputusan, saya tidak mau belajar sungguh-sungguh misalnya, ya nilai saya jelek. Nah, akhirnya ini akan menimbulkan konsekuensi di masa depan loh. Kita sulit dapat pekerjaan misalnya, ya kan? Kita sudah mempunyai perasaan malas dan seterusnya. Akhirnya profesi kita itu pilihannya sedikit. Nah, ini terjadi secara contingent, ya, sebab akibat. Ya kan? Nah, baru yang terakhir itu freely, contingently, dan necessarily. Artinya sesuatu yang memang Tuhan intervensi terjadi. Terjadi ini bisa karena Tuhan intervensi, bisa karena hukum alam. Ya, misalnya batu kalau dilempar ya jatuh. Itu necessarily. Bukan karena batu punya kehendak bebas, bukan karena dia itu contingent, ya, disebabkan oleh yang lain. Enggak, batu itu setiap kali jatuh pasti ke bawah. Karena dia punya gravitasi dan seterusnya. Termasuk juga kehidupan, kematian, kelahiran, itu masuk di contingently. Jadi kalau kita bagi kejadian-kejadian itu bisa bermacam-macam. Nah, tetapi dalam bahasa sehari-hari kita bilang kalau Tuhan tidak mengizinkan sesuatu itu tidak terjadi. Tapi kita harus hati-hati, tidak semuanya terjadi karena Tuhan itu penyebabnya. Nah, ini Tuhan bukan satu-satunya penyebab yang ada di alam semesta ini. Nah, mungkin itu semoga cukup menjelaskan ya pada Bu Lingsui ya. Ya, makasih Pak. Luar biasa, Pak. Ya, Bu. Saya tahu ini tidak gampang, Bu. Saya tahu tidak gampang. Masih perlu dicerna ya. Iya. Perlu dicerna. Iya. Makasih Pak penjelasannya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Ya, Bu. Ya. Ya, ini sudah sangat baik ya, kita sangat ini ya, sangat atraktif ya caranya. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir ya, gitu ya. Ya, Pak Rudi ya, ini Yes Dermandea ya, ini Pak Yusuf, bagaimana menjelaskan kepada jemaat yang telah menerima doktrin bahwa penderitaan COVID-19 ini adalah tanda bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Oleh karena itu, jemaat didorong untuk fokus memperhatikan kegiatan-kegiatan gereja, sementara usaha bekerja, mencari uang, atau kebutuhan boleh diabaikan saja. Dalam hal ini, jemaat menjadi bingung, bahkan merasa dipaksakan untuk rajin datang ibadah ke gereja, sekalipun dengan perasaan was-was, takut tertular virus corona. Ya, memang jemaat itu perlu dibina, ya, perlu diedukasi. Yang Tuhan kehendaki itu sebenarnya apa sih? Kita ini, saya tadi katakan bahwa kita ini, ya, mau disebut akhir zaman boleh lah, ya. Tapi ya akhir zaman itu sejak di Perjanjian Baru itu sudah akhir zaman, ya. Maka saya lebih cocok menggunakan istilah zaman akhir. Kita ini berada di zaman akhir. Jadi fokus kita itu bukan berspekulasi kapan Tuhan datang, tapi lebih kepada bagaimana kita ini memberikan diri kita dipakai habis oleh Tuhan. Karena itu yang lebih penting. Ya, suatu saat nanti waktu kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan tidak tanya, kamu tadi itu tahu nggak aku mau panggil kamu? Nah, Tuhan tidak akan tanya itu, ya kan? Tidak peduli kita tahu nggak tahu. Yang pentingnya adalah yang Tuhan tanya adalah apa yang kamu sudah kerjakan, apa yang kamu sudah genapi dari apa yang kupercayakan kepada kamu. Nah, yang jelas ya melayani Tuhan itu bukan masalah cuman rajin datang ke gereja, tetapi melayani Tuhan itu adalah menjadi gereja, bukan rajin datang ke gedung gereja. Jadi kalau mau menyenangkan hati Tuhan, jemaat harus diajari ya. Jadi jangan kumpul-kumpul di gedung gereja terlalu sering. Perlu, tapi jangan terlalu sering. Karena kalau terlalu sering, nanti kita tidak punya waktu untuk menjadi gereja di masyarakat. Setiap hari kumpul terus di gereja, ya, tapi tidak pernah menjadi gereja di tengah masyarakat. Ini celaka. Kenalannya ya cuma orang-orang gereja. Padahal Tuhan kepingin kita itu tidak menjadi garam di bawah gantang atau garam di dalam toples. Ya, Tuhan kepinginnya kita itu menyebar. Jadi kalau jemaat itu kita latih menjadi gereja,
kita muridkan mereka, maka gereja itu bisa hadir di keluarga, gereja hadir di pasar atom, gereja hadir di pasar turi, gereja hadir di mal-mal. Lewat apa? Lewat anak-anak Tuhan yang menjadi gereja dalam profesi sehari-hari. Nah, saya tidak setuju kita itu meninggalkan semua profesi demi rajin datang ke gereja. Karena apa? Profesi itu adalah anugerah dan panggilan Tuhan. Anugerah dan panggilan Tuhan supaya kita bisa melayani masyarakat di sekitar kita. Nah, masalah kalau selama ini kita belum melayani lewat profesi kita, bukan berarti kita itu harus meninggalkan profesi itu, masuk menjadi orang yang rajin datang ke gereja. Ini sama seperti meninggalkan satu berkat untuk mendapatkan berkat pepesan kosong yang lain. Jadi tidak ada gunanya. Ya. Lebih baik kita mendayagunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita lewat profesi masing-masing. Profesi ini mungkin bukan cuma sesuatu yang mendatangkan uang ya, tetapi termasuk juga tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial ya. Kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak, mari kita berpikir apa yang saya bisa lakukan supaya misalnya istri saya itu bertumbuh mengenal Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh. Apa yang saya bisa lakukan supaya anak-anak saya cinta Tuhan? Ya, apa yang saya harus lakukan supaya customer saya itu mengenal Tuhan lewat saya, lewat cara berbisnis saya, lewat perkataan saya, lewat kejujuran saya, lewat perhatian saya secara personal kepada dia, menjadikan dia sahabat dan seterusnya. Ini kan banyak sekali kesempatan yang seharusnya kita itu mulai pikirkan menghadirkan Kristus di tengah masyarakat. Karena sebenarnya kita ini tidak lain adalah kaki tangannya. Kita ini kan anggota tubuhnya tuh. Nah, kalau anggota tubuhnya ya kita tidak berpikir untuk menjadi kepala bagi diri kita sendiri. Kita sudah punya kepala, Kristus. Nah, Kristus mengatakan adalah lebih baik kalau aku pergi, karena kalau aku pergi, aku akan mengirimkan engkau penolong yang lain, ya, Roh Kudus, sehingga engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi artinya melanjutkan pekerjaan Kristus di muka bumi ini. Nah, itulah menjadi gereja. Nah, saya pikir semoga ini cukup ya, cukup singkat dan cukup jelas. Ya, saya kira Jangan mobilisasi orang datang ke gedung gereja sering-sering. Perlu, tapi jangan sering-sering. Tapi mobilisasilah orang lewat kehadiran di gereja itu, ya, di gedung gereja yang singkat itu, mobilisasi mereka untuk hadir di masyarakat sebagai gereja. Itu aja. Thank you. Terima kasih banyak. Pernyataan saja ya, saya bacakan walaupun ini pernyataan. Jadi karena pernyataan bukan pertanyaan. Jadi saya bilang pertanyaan terakhir ya, ini pernyataan. Pernyataan saja, ini dari Pak Tandri atau dari Tandri Tansul. Saya sangat setuju dengan Pak Pendeta Yuso bahwa kopi ini adalah hal buruk yang dapat dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Sayangnya kita orang Kristen is missing the chance ya. Pandemi ini menciptakan begitu banyak peluang penjangkauan secara luas. Namun sebagian besar gereja malah terbawa arus kekhawatiran akan penyakit dan keterbatasan keuangan. Selain itu terlalu banyak orang Kristen yang takut terjebak dalam social gospel sehingga tidak melakukan apa-apa untuk melakukan penjagaan jiwa melalui kendaraan aksi sosial. Oke, terima kasih Pak Andri ya atas pernyataannya. Ya, kiranya Tuhan berkati ya semua yang sudah bertanya. Dan Pak Yusuf juga yang sudah memberikan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam, sama-sama. Mohon pamit. Ya, Tuhan berkati semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih. Mohon pamit ya. Ya. Terima kasih Pak Yusuf dan rekan-rekan semua. Sama-sama Pak Baktiar.